dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom Shalom sekalian, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang sangat memberkati setiap banyak orang, yaitu Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata dan juga istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di Belesa Shopping Arcade ini maupun yang ada di rumah. Ya, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Firman Tuhan berkata bahwa tujuh kali orang benar itu jatuh, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Amin. Jadi hari ini apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan Anda, percayalah bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa tidak sekali-kali aku akan meninggalkan kamu. Maka apapun yang Dia katakan, kalau tidak pernah, maka Dia tidak akan mungkin pernah meninggalkan saudara. Jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Ya, dan pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa sekalian yang memerlukan bantuan konseling maupun doa, jangan pernah ragu menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Betul. Pemirsa, topik kita hari ini adalah menerobos keterbatasan ya. Dalam hidup ini kadang-kadang kita menjumpai banyak keterbatasan gitu Daniel ya. Khususnya dengan dua narasumber yang akan kita tampilkan hari ini ya. Ada Erika Susanti dan juga ada Desi Fitri ya. Kita akan melihat bagaimana mereka meskipun dalam keterbatasannya tapi mereka tetap bisa hidup maksimal. Karena kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Oleh karena itu mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Erika adalah seorang anak yang terlahir normal, tetapi menjadi tunarungu pada usia 8 tahun karena sakit alergi antibiotik. Meskipun demikian, dia seorang tunarungu yang pantang menyerah. Terbukti, Erika mampu menyelesaikan sekolahnya sampai sarjana bisnis. Erika sudah menikah dengan seorang pria normal bernama Hiu Sugianto. Pernikahannya dikaruniai oleh Tuhan sepasang anak kembar, Daniel dan Nathan. Ternyata keterbatasan fisik tidak harus menghalanginya untuk hidup bahagia. Erika juga bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor. Dia hobi menulis. Hobinya ini dia kembangkan sampai menjadi penulis freelance. Bahkan Erika telah berhasil menerbitkan sebuah buku, Be Great of You. Erika adalah transformer sejati yang telah sanggup menginspirasi banyak orang bahwa dari keterbatasan, seseorang bisa hidup menuju kemaksimalan. Kadang-kadang saya bercerita sama mereka dan mereka menguatkan saya untuk tetap bersabar. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
Anda masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu episode yang sangat luar biasa hari ini. Silakan, Dek. Ya, di studio telah hadir narasumber yang kita janjikan tadi, yaitu Erika Susanti dan ditemani suaminya Sugi. Ya, terima kasih kalian sudah datang. Sama-sama. Nah, pemirsa, Erika ini adalah seorang tunarungu ya. Jadi dalam hal ini Sugi akan menjadi penterjemahnya ya supaya lebih jelas acara talk show kita hari ini. Ya, nah. Apa kabarnya Erika? Apa kabarnya? Hai, Terima kasih sudah datang ke Good News Program. sama-sama. Oke. Erika dilahirkan normal ya, Iya. tetapi kemudian menjadi tunarungu di usia 8 tahun, Kurang itu lebih 8 penyebabnya apa? Lahir normal. 8 tahun penyebabnya apa? Alergi antibiotik. Alergi. Saya alergi antibiotik. Alergi antibiotik. Ya. Oke. Kemudian yang terjadi Itu apa? antibiotik biasa, tetapi mungkin obat-obat yang ada di obat masuk angin, flu. Tetapi karena saya alergi berdampak negatif. Tapi karena kami satu keluarga tidak ada yang tahu, selalu pakai obat yang sama. Terjadi penumpuan dan tiba-tiba saja suatu hari saya menyadari saya tidak bisa mendengar lagi. Jadi sejak umur 8 tahun ya, pendengaran itu hilang. Ya. Perasaannya bagaimana pada waktu Erika menyadari bahwa nggak bisa mendengar? Saya marah sekali pada Tuhan. Maksud saya sempat bertanya-tanya pada diri saya sendiri apakah saya melakukan kesalahan sehingga saya mendapat kondisi seperti ini. Tidak bisa mendengar itu mengucilkan saya dari pergaulan. Di dalam komunitas saya mungkin ada di situ. Tetapi saya merasa tidak ada karena saya tidak mengerti orang-orang lain berbicara apa. Saya mengalami banyak kesulitan di sekolah. Orang-orang yang dulu berteman dengan saya semakin lama-lama menghilang karena tidak sabar menghadapi komunikasi dengan saya. Saya marah pada Tuhan. Saya merasa saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Saya tidak pernah berbuat jahat pada orang cacat. Mengapa saya dibuat menjadi cacat? Itu perasaan saya dulu. Ya. Sekarang berarti pendengarannya sama sekali nggak mendengar suara. Pendengarannya sama sekali nggak bisa dengar suara. Masih ada sisa pendengaran, Ya. tetapi cuma bisa mendengar suara-suara rendah. Suara-suara rendah frekuensi tinggi saya sudah tidak bisa tangkap lagi. Wah, enggak bisa dengar suara saya berarti, frekuensi tinggi. Bisa dengar suara ibu karena frekuensi tinggi. Ya, Erika dengar suara saya, bisa dengar suara. masih bisa dengar sedikit. Masih bisa terdengar. Oke. Good. Oke. Mau tanya apa Nah, lagi? pada saat itu apakah Erika sempat minder? Ya, saya sangat minder. Saya merasa karena saya merepotkan orang lain dan memisahkan orang lain dalam komunikasi. Saya tidak layak untuk menjadi teman mereka. Dan memang diperburuk dengan keadaan banyak teman-teman karena masih kecil tidak sabar. Jadi kalau saya diulang-ulang tidak mengerti, mereka akan memaki saya. Lalu membiarkan saya begitu saja, tidak mengerti mengapa saya dimaki, tidak mengerti saya salah di mana. Itu membuat saya sangat minder dengan keadaan saya. Bagaimana dengan dukungan dari keluarganya? Keluarga saya mendukung saya dengan tetap mempercayai saya. Itu yang paling utama. Papa Mama setiap malam selalu meluangkan waktu untuk saya. Kadang-kadang saya bercerita sama mereka dan mereka menguatkan saya untuk tetap bersabar. Dan yang paling saya syukuri adalah kepercayaan mereka untuk tetap menempatkan saya di tengah komunitas normal. Karena mereka sempat berpikir untuk membawa saya masuk ke dalam komunitas sesama tunarungu. Karena mereka kasihan, mereka melihat saya tidak bisa bergaul di sekolah, mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran guru. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk percaya pada saya. Dan kami mendapatkan informasi bahwa Erika sempat menjadi seorang juara ya, lulusan terbaik di SMA, betul? Juara di SMA. Jadi juara. Ya. Ya, bisa cerita tentang juaranya itu? Bisa ceritakan tentang juaranya itu. Di masa sesudah saya menjadi tunarungu pada usia 8 tahun, pada usia 10 tahun kehidupan saya kan hancur-hancuran, prestasi saya menurun. Dari 3 besar menjadi 3 besar paling bawah. Tapi sesudah itu waktu mau memasuki masa SMA,
seperti ada kesadaran, seperti ada suara yang berbicara pada saya. Jika saya begini terus, saya akan menghancurkan masa depan saya sendiri. Masakan saya mau membiarkan masa depan saya hancur. Saya belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi memiliki prestasi akan menolong saya membuktikan pada komunitas bahwa saya adalah orang yang mampu dan bisa diperhitungkan. Lalu saya mulai belajar keras. Saya belajar untuk mengubah cara hidup saya. Sebelum SMA, saya belajar seenak-enaknya sendiri. Saya menyalahkan guru. Saya kan nggak ngerti, nggak bisa dengar suara mereka. Bukan salah saya kalau nilai saya salah. Dulunya saya begitu. Tetapi saya mengambil keputusan, oke, saya tidak bisa dengar suara guru, tetapi saya bisa belajar dan membaca buku. Pulang sekolah saya makan istirahat langsung belajar. Saya mengulang semua pelajaran setiap hari, kadang-kadang sampai jam 11 malam. Karena dijelaskan pun saya kesulitan, saya nggak ngerti guru ngomong apa. Akhirnya belajar sendiri lewat buku. Dan halangan utama adalah pada waktu mendapat ulangan lisan. Waktu ulangan lisan saya tidak dengar guru ngomong apa. Saya paling takut untuk bicara di masa itu. Saya tidak mau menjelaskan pada orang-orang bahwa saya tidak bisa mendengar. Tetapi pada waktu SMA saya ambil keputusan, saya tidak mau usaha saya sia-sia. Saya memberanikan diri bicara pada guru. Berbicara di depan kelas berulang-ulang, maaf Pak, atau maaf Bu, saya tidak bisa mendengar. Saya minta soal tertulis. Dan karena itu nilai saya rata-rata 9, 10 terus. Karena itu saya bisa menjadi juara. Saya melawan rasa malu saya, melawan rasa takut saya, melawan rasa malas. Benar-benar perubahan total. Wow, tepuk tangan ini kemudian. Kita tahu bahwa seorang Erika ini mempunyai banyak sekali pencapaian dalam kehidupannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Masa itu sebenarnya saya sedang menjalin hubungan dengan pria lain dan sedang menuju pernikahan. Sekalian, saat ini kita berada di Soekarno-Hatta International Airport, tepatnya di Terminal 1B. Kita akan menuju ke Tulang Bawang, Gereja Tulang Bawang, tepatnya di Tanjung Karang, di Bandar Lampung. Kita akan membuka sentra Adikku Sayang, dan seperti apa anak-anak di situ pasti sangat excited sekali, saudara sekalian. Mari kita simak liputan berikut ini. Anugerah Learning Center yang ketujuh diresmikan di Tulang Bawang, DWT Jaya, yang ditempuh 3 jam ke utara dari kota Lampung. GB DWT Jaya adalah sebuah gereja yang unik, yang terletak di Jalan Trans Sumatera yang menyambungkan titik paling selatan Sumatera ke Sumatera bagian utara. Ketika tiba di GBI DWT Jaya, kami disambut oleh keluarga dari 9 murid yang mendaftar dalam program beasiswa Adikku Sayang. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan menghadapi tantangan yang berbeda-beda pula. Dengan senyum yang lebar, para murid dan orang tua akhirnya dapat melihat sinar terang di akhir lorong yang gelap di saat mereka mendengar bahwa permohonan mereka dikabulkan. Melalui program ini, murid-murid tersebut akan mulai menerima sarapan pagi yang bernutrisi, bimbingan belajar, dan juga beasiswa. Keluarga mereka menerima kelangsungan program ini dengan mata yang berbinar, karena inilah jawaban dari doa mereka yang telah mereka nanti-nantikan dalam kurun waktu yang lama. Tas baru beserta dengan seluruh perlengkapan sekolah diterima oleh para murid, dan sejak saat ini mereka tidak perlu lagi bingung tentang kebutuhan sekolah. Pemirsa sekalian, itulah akhir perjalanan kami di Lampung setelah dibukanya program Adikku Sayang di Tulang Bawang Unit 2. Terima kasih untuk para donatur. Kami yakin di anak-anak ini akan menghasilkan bibit-bibit yang berguna bagi bangsa Indonesia ini. Kami dari Anugerah Industri mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
Tuhan itu memang luar biasa. Jadi pada waktu seseorang memiliki sebuah cacat, misalnya cacat fisik ataupun mental, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan satu keseimbangan, yaitu kemampuan yang lebih. Seseorang yang bernama Erika Susanti ini mempunyai sebuah buku yang luar biasa dengan judul Be Great of You. Ya, jadi bagaimana dengan Anda? Kadang-kadang pada waktu kita dilahirkan sebagai manusia normal, tidak ada kekurangan, kita malah nggak menghasilkan apa-apa. Betul nggak ya? Betul ya. Nah, ini kalau saya lihat daripada kehidupan atau Erika ini, mungkin orang merasa bahwa dia sebenarnya bukan seseorang yang tuli gitu, betul nggak? Betul. Nah, mungkin Anda bisa jabarkan, ceritakan kepada kami. Iya, kalau yang saya dengar dari pengalaman Erika waktu itu, dia pernah cerita orang nggak sadar kalau Erika ini tunarungu. Jadi orang berpikir dia orang normal, jadi diajak berbicara seperti orang normal pada umumnya gitu. Ini orang sombong banget gitu ya. Iya, ditanya, diajak ngobrol, dia cuma celingak-celinguk, cuma senyum aja. Dikira ini orang dari negara mana gitu kan. Iya. Kalau ngomong seperti orang dari negeri Cina daratan gitu ya. Karena ngomongnya pelat-pelat gitu ya. Iya. Dan ini fotonya kayaknya cantikan orangnya daripada fotonya ini. Lebih cantikan orangnya daripada fotonya. Ya, bisa diceritakan nggak sekarang gimana kalian pertama kalinya dulu bertemu? Kami ketemu di kantor gereja sih. Di masa itu kami sama-sama mendapat panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu sebagai full time gereja. Waktu kami bertemu, Sugi mendapat pesan Tuhan. Waktu dia ketemu sama pertama kali, dia dapat impresi Tuhan bicara sama dia seperti ini. Dia akan menjadi istri kamu. Mungkin dia naksir kali. Aku naksir kali katanya. Mungkin dia naksir kali sama kamu gitu. Terus setelah itu? Saya tidak tahu soal itu. Tetapi di masa itu sebenarnya saya sedang menjalin hubungan dengan pria lain dan sedang menuju pernikahan. Jadi Sugi pikir dia salah. Ya. Tapi tak berapa lama hubungan saya dengan mantan saya itu putus. Dan di masa itu saya dan teman-teman kantor sangat dekat. Ya. Kami suka olahraga bersama, pingpong bersama, jalan-jalan bersama, olahraga bersama. Kami sering ngobrol. Lalu entah bagaimana dia mulai menunjukkan ketertarikan saya. Dia dipanggil sama pemimpin kami. Di dalam gereja kami ada standar bahwa sebelum mau membangun hubungan, laporan dulu. Jadi supaya kita di cover, jadi nggak main sendirian gitu. Kami cover. Dia lapor bahwa apa yang dia dapat dan dia simpati sama saya. Lalu saya dipanggil. Tapi di masa itu saya juga masih belum mendapat sesuatu ya. Karena Sugi lebih muda 1 tahun dari saya. Saya dulunya menganggap dia sebagai adik yang menyenangkan untuk diajak ngobrol. Waktu dipanggil pemimpin saya juga belum dapat sesuatu. Jadi akhirnya kami putuskan jalani saja dan ada mau hubungan dengan semua orang di dalam gereja. Kami tak melakukan aktivitas kami seperti biasa. Beberapa bulan kemudian kami panggil lagi sama pemimpin. Di masa itu Sugi sudah dapat peneguhan dari Tuhan. Coba kamu cerita peneguhannya. Ya, jadi memang waktu itu saya sempat berpikir 2 kali. Karena kan pertama kondisinya adalah dia waktu itu sudah punya pasangan gitu. Lalu yang kedua adalah saya berpikir ulang, benar nggak dia istri saya karena dia tunarungu. Karena saya lagi berpikir begini, sesama orang normal aja kadangkala komunikasi sering nggak nyambung, betul, nggak nyampe. Tapi bagaimana nanti ke depannya kalau saya memang benar menikah dengan dia gitu. Pernah berantem nggak? Pasti pernah. Cuma memang kita berantemnya kita nggak sampai gimana? Sampai teriak-teriakan? Nggak, karena kalau saya teriak pun juga percuma. Oh, jadi lebih sabar dong ya dalam rumah tangga ini. Dalam hal ini saya juga belajar lebih sabar. Kalau marah gimana coba supaya dia tahu? Kalau marah saya biasanya ya saya ungkapin kalau saya sedang marah dan saya tidak setuju sesuatu dan saya sampaikan ke dia. Saya nggak setuju nih seperti ini. Misalnya gini, apa namanya? Erika bisa masak? Ya bisa, dia bisa. Bilang, misalnya, saya nggak suka masakan kamu, saya bosan masakan kamu. Misalnya gimana? Oh nggak, saya cuma sampein aja. Saya makanannya kurang apa gitu misalnya.
Ya begitu. Jadi waktu itu saya sempat berpikir, oke lah kalau misalnya sampai saya bisa terima dia, misalnya belajar terima dia, bagaimana keluarga saya, papa mama saya, karena kan di keluarga kita memang nggak ada yang seperti itu, betul. Nah, apakah ada tantangan sebelum kalian berdua menikah? Tantangannya kalau kita berduanya lebih ke arah kita komunikasi memang pertama. Terus kalau dari sisi keluarga memang waktu saya sampaikan ke papa mama, kalau dari papa dia ya terserah kamu tahu mana yang lebih baik karena kan kamu yang jalanin ini dan yang pasti kamu lebih tahu yang mana yang terbaik karena dia percaya. Mama juga sebenarnya sama, cuma memang mama lebih ke arah dia mau memprotek lah ya mungkin ya yang namanya naluri mama. Dia bilang kamu yakin, kamu cobalah. Anak laki satu-satunya ya? Enggak, saya berdua sama adik saya. Paling ganteng kali ya? Begitu, jadi tapi itu sebenarnya bukan kendala yang ini, tapi setelah beberapa kali saya ketemuan lagi sama mama sama papa karena beliau kan tinggal di Tangerang, kita di Kelapa Gading. Ngobrol, udah dan kelihatan mama oke, terserah itu. Saya baca di bukunya Erika bahwa beberapa hari menjelang pernikahan ada perwakilan dari Asosiasi Tunarungu yang kasih tahu Erika supaya jangan menikah sama Sugi. Waktu baca buku itu. Karena takutnya kalau menikah dengan orang yang normal nanti pasti berakhir dalam perceraian. Di dalam kalangan tunarungu itu ada imat bahwa orang normal tidak akan mengerti. Dan di kalangan mereka itu seringkali bilang seperti ini, jangan menikah dengan orang normal karena orang normal bisa telepon, nanti mereka selingkuh dan kamu nggak dengar. Tapi saya tidak percaya itu. Saya mengasihi firman. Nggak pernah kan? Enggak. Benar. Saya tidak percaya kata-kata teman-teman tunarungu. Saya wanita yang mengasihi firman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi firman di Amsal 31 berkata bahwa istri yang cakap, suaminya akan berbahagia. Amin. Daripada memikirkan hal yang aneh-aneh yang belum tentu terjadi, lebih baik saya mempersiapkan diri menjadi wanita yang cakep saja. Bagaimana persiapannya? Yang terutama saya mengasihi firman. Saya memastikan bahwa dalam firman ada banyak hikmat. Dan saya misalnya kalau untuk hal-hal fisik, saya memastikan bahwa mungkin saya tidak secantik banyak wanita normal lain ya, tapi saya bisa berpenampilan menarik. Saya punya keahlian. Tapi yang terutama saya membangun inner beauty. Wanita yang tenang, yang memiliki roh lemah lembut, berbahagialah pria yang mendapatkannya. Siapa yang cari itu? Wow. Oh, teman-teman, percaya diri. Di kemudian hari, waktu saya sudah menikah, banyak orang-orang bilang gini, suami kamu terima kamu apa adanya, kamu itu beruntung. Kalau mereka bicara begitu, saya akan berkata begini, ya saya memang beruntung, tapi suami saya juga beruntung mendapatkan saya. Oke, good. Ini bukan masalah GR atau menyombongkan diri, tapi saya wanita yang mengasihi Tuhan. Dan firman menuliskan, beruntunglah pria-pria mendapatkan istri-istri yang takut akan Tuhan. Amin. Oke, good. Ya pemirsa, Erika dan Sugi pernikahannya sudah dikaruniai Tuhan 2 orang anak laki-laki kembar ya. Betul. Luar biasa ya. Kita akan take a break sebentar pemirsa sekalian, oleh karena itu nanti kita akan kembali ada seorang yang mempunyai suara yang luar biasa yang memberkati setiap daripada pemirsa sekalian yang ada di rumah. Stay tune di Good News Program.
Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami
Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Salam kenal Desi, apa kabar? Shalom. Ya. Wah, luar biasa nih ya. Dengar Desi Orang yang nyanyi, ngantuk langsung suaranya terbuka. kayak dengar malaikat nyanyi gitu ya. Suaranya luar biasa indah. Good. Ya. Kami sering mendengar tentang Desi, kami bahkan sering mendengar Desi nyanyi. Kehormatan buat Desi hari ini ada di Good News Program. Saya juga memberikan kehormatan juga Om, saya di sini. Oke, nah nanti kita akan bincang-bincang dengan Desi, tapi sebelumnya Erika bisa memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah ya, bagaimana mereka bisa keluar dari keterbatasan mereka dan hidup maksimal. Seringkali banyak orang dalam menghadapi keterbatasan justru menyalahkan orang lain dan situasi. Padahal solusi muncul pada waktu kita mau berubah. Sebenarnya dalam Tuhan jaminan perubahan itu sudah pasti. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah memenangkan semua itu untuk kita. Amin. Yang perlu kita lakukan adalah mengetahui cara-caranya. Saya menemukan banyak bijaksanaan dalam mengasihi firman. Dulu saya berpikir orang seperti saya tidak mungkin sayangi banyak orang. Saya punya kendala komunikasi. Bersahabat buat saya sangat sulit. Tetapi dalam firman, saya menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa saya lakukan. Saya melakukan yang terbaik sesuai firman untuk mengasihi, tidak mendendam, mengampuni, suka menolong. Saya melakukan yang terbaik dalam mengasihi, dalam melakukan firman, selebihnya saya serahkan pada Allah. Lalu suatu hari tiba-tiba kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Saya dalam menghadapi keterbatasan, berhenti menyalahkan orang lain maupun diri maupun situasi. Tetapi evaluasilah kehidupan kita dan carilah Tuhan. Firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan tambah-tambahkan padamu. Saya sudah mengalaminya. Itulah kuncinya. Simple. Good. Terima kasih Anda sudah menjadi berkat di Good News Program. Terima kasih sudah menjadi berkat. Dan kami percaya bahwa orang-orang yang menonton, menyaksikan hari ini mendapatkan berkat dan inspirasi yang luar biasa dari kesaksian Anda dan juga Sugi. Terima kasih. Suatu kehormatan buat kami. Kita juga terima kasih. Okay. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan pemirsa ya. Pertanyaannya mudah sekali. Dari keterbatasan apakah Erika Susanti sudah bisa keluar ya? Anda bisa berikan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Be Great of You. Sebelum kita take a break, kita mau terlebih dahulu melihat satu video klip tentang Desi Fitri. Desi Fitri pernah mengalami suatu penyakit di masa kecilnya. Salah diagnosa mengakibatkan kakinya cacat sampai sekarang. Keterbatasan ini bisa membuat kebanyakan orang menjadi down, minder, dan tidak berkarya. Tetapi beda halnya dengan Desi. Perjalanan hidupnya sangat bermakna. Dengan suara merdu yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, Desi telah berkarya di dunia tarik suara. Desi Fitri telah berhasil menerbitkan beberapa album, baik rohani maupun sekuler, dan membuat namanya menjadi populer, khususnya di negeri jiran Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, Desi juga pernah memainkan peran di film Pasir Berbisik. Mengapa Desi bisa demikian tegar dan tidak menyerah dalam keterbatasannya?
Saksikan hanya di Good News Program. Jadi mereka tuh dokter ini memotong kaki saya tuh harusnya supaya tidak memotong nadi kalau nggak salah ya. Itu harusnya bukan nadi ya. I don't know. I love you so good. Tiap kata lagi gak mood. Bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, seperti yang kami janjikan di studio sudah ada Desi Fitri dan kita mau ngobrol dengan dia nih ya. Jadi Desi ini percaya dirinya tinggi banget nih. Levelnya Haleluya. 12 dari 10 gini ya. Oke, Desi Fitri, nice to have Desi you here. aja. Desi ya. Iya. Oke, puji Tuhan senang sekali Desi Haleluya. ada di sini di Good News program. Desi bisa cerita kenapa kondisi Desi bisa jadi seperti ini mengenai kakinya maksud saya? Saya sebenarnya bukan cacat dari lahir. Jadi ini cacat karena akibat operasi dokter karena salah apa namanya? Salah diagnosa. Di salah satu rumah sakit dulu itu yang terbesar di Jakarta. Dan jadi mereka tuh dokter ini memotong kaki saya tuh harusnya supaya tidak memotong nadi kalau nggak salah ya. Itu harusnya bukan nadi ya. I don't know. Harusnya tuh mereka tuh motongnya seperti ini. Jadi bukan seperti ini. Jadi ada urat yang terpotong, ada nanti urat terpotong gitu. Jadi karena itu tidak bisa numbuh gitu. Iya, nggak bisa tumbuh dan saya lebih pendek daripada saudara-saudara saya normal. Begitu tante. Oke. Wow. Lalu kamu punya suara yang luar biasa gitu. Bagaimana caranya? Maksudnya kapan itu terjadinya dan kamu belajarnya bagaimana gitu bisa suara kamu seperti itu luar biasa? Sebenarnya kata mama di situ udah nyanyi tuh dari dia dalam perut katanya. Dari dalam perut. Maksudnya kalau mama lagi masak, lagi ngepel, lagi segala macam mama. Gitu, bukan. Maksud Desi. Jadi mama taunya dari mana? Mama nyanyi. Jadi ikut-ikutan katanya dalam perut gitu. Terus waktu mama juga lagi masak Desi kan juga taruhin di belakangnya. Tiba-tiba lagi masak nyanyi-nyanyi, ternyata Desi di belakang katanya. Itu waktu masih bayi?
Paling 1 tahun 2 tahun. Oh. Jadi mama kamu yang suka nyanyi? Mama saya suka nyanyi dulu. Kamu aslinya dari mana? Lahir di Jakarta, tapi darah mama darah Batak, papa Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Orang Padang lah. Dibilang Padang juga enggak karena di perbatasan. Oh, perbatasan di persis. Kalau di peta persis di sana tuh. Iya, tidak ada dalam peta internasional yang pasti. Oke. Nah, dalam keadaan fisik Desi yang seperti ini, apakah sempat membuat Desi merasa minder? Ya, waktu SD, waktu Desi masih SMP juga minder karena banyak olok-olokan, tapi terutama waktu masih SD ya, itu memperoloknya tuh wah gila banget, namanya juga anak kecil. Ngoloknya? Hah? Ngoloknya gimana? Mau denger? Ya boleh. Wah, enggak ya gitu, kok kamu kakinya begitu sih? Nah begitu, jadi ya kalau saya diajarin sama mama, pasti sakit, tapi saya diajarin mama untuk senyum aja. Begitu, ada sih rasa marah, apalagi saya kan saya perempuan gitu, adik saya kan laki-laki, jadi ya tabiat yang sayang seperti anak laki-laki juga pasti ada, karena kan saya kan mainnya dengan anak laki, rasanya pengen hantam balik gitu. Iya gitu. Tapi diajarin senyum sama mama. Kenapa harus dilawan dengan senyuman? Nggak tahu. Mungkin karena saya senyumnya cukup manis, tante. Lalu selain talenta nyanyi, saya lihat ada talenta jadi kocak nih. Ini gimana nih? Iya nih, tapi ya jangan jadi pelawak. Sudah begini saya udah jadi lucu. Ya, saya suka menyanyi, saya suka cipta lagu. Ya saya juga ya senang juga ya lucu-lucu sama teman-teman aja gitu. Dan saya juga suka berakting juga pernah gitu loh. Banyak sekali talenta yang sudah Tuhan berikan. Saya juga pernah coba untuk tulis kayak cerpen gitu, tapi ya nggak terlalu banyak terekspos. Ya, jadi lebih ke suara, nyanyi dan cipta lagu gitu. Nah, kalau untuk film, ya dulu pernah, ya dan sekarang juga lagi proses pembuatan film. Ya lagi proses gitu. Oke, nah pemirsa sekalian, kita akan mengikuti pengalaman Daisy lebih banyak lagi. Tetapi yang terpenting nanti di akhir acara Good News Program, dia akan menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa. Kita berharap nanti bisa nyanyi full course gitu ya, nggak dipotong-potong gitu. Oke, bisa sekalian jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Good News Program. Desi dapat kontrak dan justru malah di negeri itulah Desi dibuka pintu untuk bisa rekaman. I love you so good. Biar kata lagi nggak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. Our is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Oke, pemirsa sekalian, ada tampang kocak dari Desi Fitri. Walaupun memiliki banyak keterbatasan, tapi dia begitu percaya diri. Silakan, Debbie. Pemirsa tahu nggak, pada saat masih kecil, Desi ini sering mengikuti lomba nyanyi dan sering mendapat juara, antara lain juara 1 Bina Vokalia Nasional 1984, juara 2 World Final Band Explosion Yamaha Nescafe di Budokan Tokyo, Jepang tahun 1990. Terus pernah juara 1 juga Festival Se-Asia, Festival Karaoke Pioner Laserdisc di Hong Kong tahun 1992 dan lain-lain. Berarti kamu harusnya zamannya Krisdayanti dong? Yes, betul seangkatan. Ya? Seangkatan ya?
prestasinya hebat banget gitu ya. Puji Tuhan Tante, thank you. Zamannya Yuni Sara, Krisdayanti seperti itu kan? Iya. Orang-orang top itu kan? Ya, wow, what an honor to have you. Danke. Jadi bagaimana awalnya Desi mengembangkan talenta yang Tuhan beri ini dalam menyanyi? Kalau untuk apa ya, sempat dulu sebelum Desi rekaman di Indonesia, justru malah puji Tuhan, justru malah kirim Desi ke Malaysia dulu gitu. Jadi ya kebetulan Desi ikut audisi di Malaysia, di Warner Music Malaysia, terus Desi dapat kontrak dan justru malah di negeri itulah Desi dibuka pintu untuk bisa rekaman dan dikembalikan ke Jakarta. Oh gitu, jadi ngetopnya di negeri tetangga dulu? Iya Tante, gitu. Kalau di sini ya saya nyanyi festival, terus juga pernah nyanyi-nyanyi cover version gitu. Cover version suara seperti ini, suara seperti ini, suara seperti gitu loh Tante. Misalnya suara seperti apa? Niru suara orang lain. Iya, misalnya seperti suara Mariah Carey atau Whitney Houston. Coba. Really? Lagi serak. Gak apa-apa, coba deh. Aduh, apa ya? Aduh lupa lagi serak. Lagi serak. Kalau suara seperti yang di bioskop aja deh. Wah itu. Para penonton sekalian, pintu teater 3 telah dibuka. Hebat sekali ya. Oke, jadi kalau ngelihat sejarahnya Desi, ternyata ngetopnya malah di Malaysia, di Brunei, di Singapura juga ya. Nah ini gimana pengalamannya sampai bisa melanglang buana? Itu perjuangan Tante, karena memang pengen jadi penyanyi rekaman gitu. Jadi kalau penyanyi rekaman di sini, Desi tuh kayaknya seperti tertutup begitu. Di negeri sendiri kurang dihargai gitu ya. Jadi karena pergi ke negeri rekamannya cuma rekaman lagu-lagu cover version aja dan festival gitu. Terus ada niat keluar dulu gini. Dan itu juga banyak sekali ada kendala-kendala lah segala macam. Terus ya menyedihkan juga, tapi ya puji Tuhan akhirnya ya suka juga. Waktu sebelum Desi ke Malaysia, Desi di Singapura dulu. Nah, terus turning point-nya untuk terima Tuhan Yesus gimana? Bisa cerita sedikit? Kalau diterima Tuhan Yesus saya justru malah waktu itu lagi di Malaysia. Saya ingat saya mau berdoa, saya doa puasa, tapi saya nggak tahu itu doa puasa itu justru malah sebenarnya lebih lama gitu loh, karena saya sehari semalam tidak makan, tidak minum gitu. Dan saya waktu itu juga masih belum terima Tuhan Yesus, jadi saya masih doa, saya minta tolong sama Tuhan gini. Tapi tiba-tiba kok muka Tuhan terus sih yang ada di pikiran saya gitu. Muka Tuhan Yesus terus apa nih? Aduh Tuhan salah. Aduh maafkan saya Tuhan gitu. Nah terus saya balik ke Jakarta karena saya udah dapet kan itu kontrak rekaman di Malaysia. Saya balik dan terus sepupu saya ngajak saya ke salah satu gereja gitu yang ada di waktu itu masih buka di Sahid Jaya Hotel tahun lalu. Saya ikut dan saya tuh nggak bisa nyanyi karena pas dengar suara lagu Kristen itu, oh my God, indah banget. Dan saya tuh nyanyi nangis, nggak bisa nyanyi jadinya. Jadi kayak ditekan gitu dan nangisnya tuh sampai sepupu gue bilang, kenapa sih lu udah sekolah nangis? Nggak bisa gitu loh. Terjamah gitu hati. Jadi ada lawatan Tuhan pada kehidupan Desi pada zaman itu. Lama-lama sepupu saya nggak ikut, saya sendirian aja diam-diam. Sampai akhirnya ya saya terima Tuhan Yesus, saya dibaptis selam. Ya udah sampai sekarang puji Tuhan. Jadi ya semakin Tuhan pakai untuk mempermuliakan namanya. Haleluya. Terus ya semakin ini aja, semakin kuat aja dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya, kita mau lanjut bincang-bincangnya nanti ya. Nah sebelum kita take a break pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. 3 bulan yang lalu ada seorang pemirsa Good News yang minta bantuan doa dan sekarang sudah mengalami terobosan ya. Dia mengirimkan SMS dan berkata, Shalom Bapak Ibu, 3 bulan lalu saya minta didoakan untuk masalah rumah saya yang sudah tidak layak huni. Dan sekarang puji Tuhan kami sudah renovasi rumah kami. Semua berkat Tuhan Yesus yang telah memberikan modalnya. Tuhan memang baik. Amin saudara ya. Jadi pemirsa kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, hubungi kami sekarang juga di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Karena tim konseling dan doa kami ada untuk membantu Anda.
Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa. Kami akan kembali lagi dalam Good News program. Saleh adalah satu biji yang terkecil daripada segala biji, oke. Tetapi pada waktu dia kemudian Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Menerobos keterbatasan, luar biasa pemirsa ya. Sosok kita hari ini yaitu Desi Fitri, dia sudah menelurkan 4 album ya yang dia buat dan juga beberapa album lain yang kompilasi, dan itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia ya. Dan dia juga pernah ikut main film nih ya sebagai Sukma ya di Pasir Berbisik. Iya tante. Wah luar biasa. Dan itu jelas sekali menunjukkan bahwa keterbatasan itu bukan alasan untuk seseorang tidak bisa hidup maksimal. Desi, adakah kata-kata dorongan yang bisa Desi berikan kepada pemirsa di rumah yang mungkin menghadapi keterbatasan, mau nyerah gitu, coba dorong mereka. Oke, buat teman-teman atau siapapun yang disabled, kita jangan menyerah, karena kalau misalnya kita dilihat sama orang dianggap rendah, tapi kan Tuhan tidak menganggap kita rendah. Jadi maju terus, pantang mundur. Semangat 45. Semangat 45. Oh perang dong. Oke, puji Tuhan. Senang sekali ya Desi ada di Good News program. Terima kasih. Makasih. Kami merasa sangat terhormat ya. Puji Sama Tuhan. juga, Om. Terima kasih, puji Tuhan. Terus sekalian mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambilkan daripada kitab Matius 17 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Pemirsa sekalian, di sini topik hari ini kita berbicara tentang bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil, ya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, karena kamu kurang percaya. Apakah yang menjadi keterbatasan dalam kehidupan pemirsa sekalian pada hari ini? Oke, apakah mungkin mengenai masalah pergumulan keuangan, masalah dengan hubungan suami dan istri, kemudian masalah orang tua dan anak? Mungkin hari ini perusahaan saudara lagi dilanda kebangkrutan. Kita tahu bahwa US dollar lagi begitu tinggi, rupiah begitu rendah, ekonomi Indonesia begitu rentan sekarang ini, ya. Tidak ada orang yang bisa memprediksikan apa yang akan terjadi bahkan sampai dengan tahun 2014. Semua prediksi daripada ahli-ahli seakan-akan ini menjadi mentah. Oke, tetapi di sini kita lihat bahwa diperlukan suatu kepercayaan, pemirsa sekalian. Apakah yang menjadi kepercayaan saudara pada hari ini? Kalau engkau percaya bahwa hidupmu akan turun, maka yang turun ini akan terjadi. Kalau engkau percaya bahwa kebangkrutan akan melanda perusahaanmu, maka kebangkrutan itu akan terjadi pada perusahaanmu. Kalau engkau percaya bahwa engkau akan segera kena PHK, maka engkau akan kena PHK. Tetapi kalau engkau percaya, walaupun misalnya nih,
kalaupun engkau kena PHK, tetapi ini adalah suatu lompatan bagi Tuhan untuk bekerja dan memberkati hidupmu, maka di sana firman Tuhan berkata, yang engkau perlukan sebenarnya hanyalah iman yang sebesar biji sesawi. Firman Tuhan berkata bahwa iman biji sesawi adalah satu biji yang terkecil daripada segala biji, oke. Tetapi pada waktu dia kemudian bertumbuh, dia memiliki satu tanaman, menjadi sebuah tanaman yang begitu rindang, di mana pohon-pohon pun dapat istilahnya begitu lebat sekali, bahkan burung-burung pun dapat bertengger di atasnya. Bagaimana dengan kehidupan pemirsa? Apakah yang menjadi kepercayaan saudara pada hari-hari ini? Ini yang pertama, pemirsa sekalian. Kalau engkau kurang percaya akan kebenaran firman Tuhan, maka hal itu akan terjadi pada kehidupan saudara. Yang kedua, miliki iman. Yang ketiga, maka kalau engkau sudah memiliki iman, yang Tuhan Yesus katakan adalah perintahkan supaya masalah itu keluar daripada kehidupanmu, dan percayalah engkau akan melihat, menerima hikmat daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan segudang macam hikmat kepada kehidupan saudara, dan di sana engkau akan mendapatkan suatu terobosan yang luar biasa. Ada dua orang narasumber yang kami undang hari ini yang memberikan suatu inspirasi yang luar biasa. Yang pertama seseorang yang bernama Erika. Bagaimana mungkin orang yang tuli tidak bisa mendengar, tetapi begitu mempunyai percaya diri yang luar biasa. Tadi kami menanyakan, atau tadi dia berkata, orang mungkin berkata bahwa suami kamu adalah orang yang beruntung mendapatkan suami yang normal, tapi dia berkata tidak, suamiku yang beruntung karena mendapatkan aku. Seseorang yang bernama Desi Fitri, bagaimana mungkin dia bisa mempunyai suara yang begitu lupa, yang penuh dengan kepercayaan diri yang memberkati banyak orang, padahal dia memiliki begitu banyak keterbatasan. Bagaimana dengan Anda? Hari ini firman Tuhan sudah berkata dengan jelas, asal kamu percaya saja, miliki iman sebesar biji sesawi, maka apapun yang kau kehendaki berkata kepada gunung itu, maka gunung itu pun akan tercampakkan dari tempat ini ke laut. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Saya tahu dalam kehidupan ini tidak banyak hal yang kadang-kadang yang kita terima itu bukan yang kita harapkan, tetapi kita percaya hari ini bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap pemirsa yang ada di rumah hari ini. Tuhan, kau lawat kehidupan mereka, apapun kemustahilan, apapun masalah yang mendera kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan dengan kuat kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati engkau. Biarlah hari ini engkau yang bangkrut berkata, perekonomianmu dipulihkan. Biarlah keluargamu yang lagi berantakan, katakan bahwa keluargaku akan mengalami pemulihan. Engkau yang sakit, katakan dengan belur Yesus, engkau akan sembuh. Terima pemirsa sekalian, kuat kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Aku melepaskan urapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa sudah kita lalui bersama, dan kami akan menjumpai pemirsa kembali di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net, dan kami ucapkan terima kasih atas setiap support dan dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Masih ada satu lagu lagi yang akan Desi Fitri nyanyikan, dan kita percaya ini akan menjadi berkat buat Anda di rumah. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still wait here in the silence until you come and say the word with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still wait here in the silence until you come and sit a while with me. You
sin. You raised